Sejarah berdirinya dan runtuhnya Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Singasari, awal berdiri, silsilah raja, masa kejayaan dan keruntuhan serta bukti peninggalan Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singasari, tahun 1222 sampai tahun 1293 Masehi, adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah Kerajaan Singasari berawal dari daerah Tumapel, yang dikuasai oleh seorang kuwu atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Dari daerah inilah Kerajaan Singasari berkembang dan bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur. Perkembangan pesat yang dialami oleh Kerajaan Singasari ini setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kendiri dalam pertempuran di dekat Ganter tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara pada tahun-tahun 1268 sampai tahun 1292 Masehi yang bergelar Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Darmo Tunggadewa. Ken Arok merebut daerah Tumampel, salah satu wilayah kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung, pada tahun 1222 Masehi. Ken Arok pada mulanya adalah anak buah Tunggul Ametung, namun ia membunuh Tunggul Ametung karena jatuh cinta pada istrinya yaitu Ken Dedes. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes. Ada saat dikawini Ken Arok, Ken Dedes telah mempunyai anak bernama Anusapati yang kemudian menjadi Raja Singasari di tahun-tahun 1227 sampai tahun 1248 Masehi. Dan raja terakhir Kerajaan Singasari adalah Kertanegara. Sejarah Kerajaan Singasari. Tumampel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri, yang menjabat sebagai kuwu atau setara dengan jabatan bupati. Bupati Tumampel saat itu adalah bernama Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menggantikan Tunggul Ametung. Ken Arok juga yang mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Dan Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumampel dari kekuasaan Kadiri. Pada tahun 1222 Masehi terjadi perseteruan antara Kertajaya Raja Kadiri melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi Raja pertama Tumampel dan bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Kemudian perang melawan Kadiri pun meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumampel. Dalam naskah Nagara Kertagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Kerajaan Tumampel, namun tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah itu, pendiri Kerajaan Tumampel bernama Ranggah Rajasa Sanggirinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya Raja Kediri. Prasasti Mula Malurung atas nama Kertanagara tahun 1255 Masehi, menyebutkan kalau pendiri Kerajaan Tumampel adalah Batara Siwa. Mungkin nama ini adalah gelar anumerta dari Ranggah Rajasa, karena dalam naskah Nagara Kertagama arwah pendiri Kerajaan Tumampel tersebut dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa sebelum maju perang melawan Kadiri, Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumampel. Menurut naskah Nagara Kertagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222 Masehi, ibu kota Kerajaan Tumampel bernama Kutaraja. Pada tahun 1254 Masehi, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja, dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari.
Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumampel. Maka, Kerajaan Tumampel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singasari. Kehidupan politik dalam negeri dan luar negeri Kerajaan Singasari. Raja Kertanegara selalu berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat Jayakatwang, Raja Kendiri, yang bernama Ardaraja menjadi menantunya, juga Raden Wijaya, cucu Mahesa Cempaka, sebagai menantunya. Lalu memperkuat angkatan perang. Raja Kertanegara membangun dan memperkuat angkatan petang baik angkatan darat maupun angkatan laut untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri, serta untuk mewujudkan persatuan Nusantara. Sebagai Raja Besar, Raja Kertanegara dalam politik luar negerinya bercita-cita mempersatukan seluruh Nusantara di bawah panji Kerajaan Singasari. Ia berusaha memperkuat pertahanan kerajaan dalam menghadapi serangan kerajaan Cina atau Mongol yang dipimpin oleh Kaisar Kubilai Khan. Kertanegara juga mengirimkan utusan ke Melayu yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi, dan kemudian berhasil menguasai kerajaan Melayu. Hal ini ditandai dengan pengirimkan Arca Amogapasa ke Dharmasraya atas perintah Raja Kertanegara. Selain menguasai Melayu, Singasari juga menaklukkan Pahang, Bali, Bakulapura Kalimantan Barat, dan Gurun di Maluku. Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Champa, dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dari dinasti Mongol. Kubilai Khan menuntut raja-raja di daerah selatan termasuk Indonesia mengakuinya sebagai yang dipertuan agungkan. Namun Raja Kertanegara menolaknya dengan melukai utusannya yang bernama Mengki. Tindakan Kertanegara ini membuat Kubilai Khan marah besar, dan bermaksud menghukumnya dengan mengirimkan pasukannya ke Jawa. Mengetahui sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk menghadapi serangan Mongol, maka Jayakatwang, Kediri, menggunakan kesempatan untuk menyerangnya. Serangan dilancarkan dari dua arah, yakni dari arah utara merupakan pasukan Pancingan dan dari arah selatan merupakan pasukan inti. Pasukan Kediri dari arah selatan dipimpin langsung oleh Jayakatwang dan berhasil masuk istana dan menemukan Kertanagara berpesta pora dengan para pembesar istana. Kertanagara beserta pembesar-pembesar istana tewas dalam serangan tersebut. Ardaraja berbalik memihak kepada ayahnya yaitu Jayakatwang, sedangkan Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura, dengan maksud minta perlindungan dan bantuan kepada Arya Wiraraja. Atas bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan mengabdi kepada Jayakatwang. Raden Wijaya diberi sebidang tanah yang bernama Tanah Tarik oleh Jayakatwang untuk ditempati. Dengan gugurnya Kertanegara, maka kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Ini berarti berakhirnya kekuasaan kerajaan Singasari. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara kemudian didarmakan sebagai Siwa Buddha atau Bhairawa di Candi Singasari. Arca perwujudannya dikenal dengan nama Joko Dolok yang sekarang berada di Taman Simpang, Surabaya. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.